Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik juga begitu kan. Kejagung bakal panggil ya Magdir Ismail soal uang 27 miliar kepada Dito Aritejo. Begitu, ini menarik begitu kan. Ini harus diperiksa begitu kan. Bayangkan begitu kan, tiba-tiba uang itu kembali 27 miliar begitu kan. Siapa yang menerima itu dan siapa yang menyerahkan itu begitu kan. Dengan adanya menerima uang 27 miliar dari gaib misalnya begitu kan, itu kan seolah-olah sudah ada tindak pidana korupsi. Tidak ada niat korupsi di situ begitu kan. Proses tetap berjalan begitu kan. Walaupun dikembalikan proses tetap berjalan begitu. Kenapa? Karena sudah ada niat jahat. Itu kan baru diketahui. Bagaimana kalau tidak diketahui? Tidak mungkin itu dikembalikan begitu ya. Jadi sangat disayangkan memang ini harus jangan sampai Kejagung ini ya hukumnya begitu kan ya, tumpul ke atas tajam ke bawah begitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat ini, kita tahulah bahwa proses ini pasti ada ya hal yang kemudian yang dimainkan begitu kan. Dari siapa uang itu begitu kan? Apakah pengakuan selama ini katanya ya si Aritejo membantah bahwa tidak menerima uang 27 miliar begitu kan. Kalau bukan Aritejo ya kenapa ya bisa mengembalikan uang 27 miliar dari siapa begitu kan. Ini harus jelas di situ begitu kan ya, biar tidak menjadi spekulasi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu begitu ya. Kejagung mestinya jadikan tersangka Menpora, kasusnya sudah terang benderang. Sudah ada alat bukti begitu kan. Ada pengakuan dan ada barang di situ begitu ya. Bahkan kasus BTS nampol muka Jokowi sendiri. Nggak nyangka ya, nyerempet kemana-mana. Padahal awal ya mau nekan Nasdem karena capreskan Anies. Desas-desus ya kalau kasus itu diteruskan bisa bisa mengarah kepada Kaisang. Ada apa begitu kan. Tetapi ini kan melihat bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian nyanyian-nyanyian Sujoniki Pelate harus ada di situ begitu kan. Dan bahkan dikatakan bahwa pengembalikan uang 27 miliar itu ke pihak Irwan ya, persis sama dengan duit yang diduga diterima si Dito Aritejo. Kenapa baru menjabat menteri saja sudah dapatkan seperti itu? Ada apa begitu kan? Ya, kita tahu bahwa yang namanya kepentingan, yang namanya niat jahat itu pasti ada kepada siapapun karena tergiur dengan adanya uang finansial di situ begitu ya. Masih kurang apa coba ya? Masyarakat masih makin susah dan sebagainya begitu. Bahkan Kejaksaan RI kalian kelak akan diadili. Ya siapapun setiap pemimpin pasti diadili suatu saat nanti. Maka yang saya katakan, yang namanya hukum itu jangan sampai ya tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas begitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi pegangan bagi kita begitu ya. Sudah saatnya people power, penegak hukum di semua lini sudah terlanjur rusak. Maka kalau Kejagung ingin dipercaya oleh masyarakat, setidaknya kan seperti itu yang kita lakukan begitu. Dari siapa? Kita ungkit begitu kan, ungkap kepada publik biar tidak terkesan bermain begitu kan. Ya kalau selama ini belum diungkap sana sini begitu kan, disimpan ya, masih masyarakat masih berspekulasi begitu. Kenapa kok disimpan dan sebagainya begitu kan. Buntut ya pentersangkakan BS ya, cenot-cenot mengalir sampai jauh. Masih muda sudah doyan duit panas. Ini ada yang berkomentar yang sangat luar biasa begitu ya. Jangan terlalu berharap kepada ya Burhanuddin SP. Apa maksudnya? Enak aja. Tetapi kita lihat saja dalam proses ini begitu kan, menunjukkan bahwa seolah-olah ada sesuatu yang kemudian kenapa sih ya kok bisa seperti ini begitu. Jadi pada hakikatnya kan sudah menjadi tersangka begitu kan. Dua alat bukti kan sudah cukup ini begitu ya untuk mentersangkakan orang. Tetapi ini kok aman-aman aja, ada apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Kejagung bakal panggil Magdir Ismail soal uang 27 miliar ya kepada Dito Aritejo. Benarkah seperti itu begitu? Ini dari Tempo ya. Isu aliran dana senilai 27 miliar yang diduga diberikan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga ya Bima Aryo Bimo Natijo Aritejo atau Dito Aritejo ya harus didalami oleh Kejaksaan Agung atau Kejaksaan RI ya, Kejagung RI ya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI ya Ketut Sumedang mengatakan pihaknya bakal memanggil pihak yang menyebutkan informasi itu kepada media pertama kali, yakni pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi Best Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo Irwan Hermawan Magdir Ismail. Apakah benar dari mereka begitu kan ya? Bahkan Kejaksaan Agung atau Kejagung bakal memanggil pengacara Irwan Hermawan sebagai saksi, kata Ketut melalui keterangan persnya. Walaupun uang dikembalikan itu bukan berarti gugur dalam hukumnya, itu tetap diproses secara hukum begitu kan. Enak aja ya, sudah menerima dengan uang panas itu tiba-tiba ketahuan lalu kemudian dikembalikan. Kan sudah ada niat jahat di situ begitu ya. Ya pada akhirnya kan kalau seperti ini terus menjadi pegangan bagi orang-orang yang korupsi sana sini misalnya ya, korupsi 100 miliar bayangkan begitu ya. Misalnya korupsi 100 miliar lalu kemudian ya tahun 2001, 2023 masih sudah diproses. Kalau dijadikan deposit berapa begitu kan ya? Dijadikan bisnis berapa keuntungannya dalam 2 tahun begitu ya? Bahkan ini sudah dikatakan sesuai dengan surat panggilan saksi dari tim penyidik ya. Ini ya dari tim penyidik mengatakan bahwa kalau memang dengan adanya seperti ini begitu kan, ini kan sudah jelas bahwa akan dipanggil di situ begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa prosesnya apakah benar seperti itu begitu kan ya, yang menerima itu apakah dia benar atau tidak begitu. Bahkan ini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedang mengatakan pihaknya bakal memanggil ya orang-orang yang tersebut begitu kan, mulai dari ya pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi Best Transceiver itu. Bahkan Kejaksaan Agung atau Kejagung bakal memanggil pengacara Irwan Hermawan sebagai saksi di situ. Bahkan ya dikatakan ya di sini alasan pemanggilan Magdir Ismail karena pernyataan kepada media menyita perhatian publik bahwa ada pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Bahkan ya Ketut memastikan pemanggilan Magdir Ismail ini terkait dengan ya perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dalam penyelidikan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4. Dan 5 bakti Kementerian Komunikasi Informatika tahun 2020 hingga 2022. Bayangkan begitu kan. Bahkan Dito sudah dipanggil ya pada hari Senin 3 Juli lalu ya Kejagung RI telah memanggil Menpora Dito Aritejo untuk meminta keterangannya. Dalam keterangan itu ya Kejagung RI belum gamblang menjelaskan apakah 27 miliar tersebut benar ada atau tidak. Namun ditegaskan bahwa pemanggilan itu tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Lalu berkaitan dengan apa? Coba bayangkan begitu ya. Ini kan biar terkesan dari masyarakat apa mestinya begitu kan, kenapa Dito Aritejo dipanggil kalau tidak ada kaitannya dengan kasus BTS ini begitu kan. Ada apa? Apakah ada kasus lain begitu ya? Atau dengan acara apa begitu kan? Ini kan harus Kejagung harus terbuka kepada publik begitu kan. Jangan terkesan bahwa spekulasi di luar wah sudah bermain atau apa begitu kan ya. Yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau ya tuh benar adanya nanti itu di luar tembus ya delikti atau peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan ya kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana kasus di Jampigdos ya Kejaksaan Agung yang tadi kepada wartawan. Ya kita lihat saja nanti begitu prosesnya begitu kan. Publik kan sudah pasti akan tahu bocoran-bocoran itu begitu kan. Tetapi sangat disayangkan hal-hal seperti ini terjadi begitu ya. Dalam kaitannya walaupun tidak ada kaitannya dengan BTS, lalu kemudian kaitannya dengan apa kok dipanggil begitu kan. Tidak mungkin begitu Kejaksaan Agung itu begitu ya, Kejagung itu memanggil orang tanpa ada sesuatu yang kemudian ya ada kasus di baliknya begitu. Atau setidaknya menjadi saksi atau apa begitu kan. Ya, karena ini muncul 27 miliar yang sudah pelebar dan menjadi spekulasi begitu kan di masyarakat, setidaknya kan Kejagung memberikan kepada apa namanya? Informasi kepada masyarakat sebenarnya uang itu dari apa begitu kan ya, kok dikembalikan, tujuannya apa, urgensinya apa begitu. Kalau itu sudah niat jahat sudah jelas di situ begitu kan, atau minjam atau apa begitu kan tidak ditemukan begitu kan di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Horari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Horari Podcast Rakyat ini.